Meskipun Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia, permasalahan mengenai stunting di negara ini masih sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Linang Salimul. Di sini saya akan menjelaskan tentang depresi dan juga stunting yang kebanyakan masih dialami di Indonesia ini. Untuk depresi sendiri, ibu-ibu muda yang ada di Indonesia masih sering terjadi depresi pasca melahirkan dan juga masih kurangnya informasi tentang penanganan dari depresi tentang melahirkan tersebut. Saya di sini sebelumnya mau tanya, ibu-ibu di sini udah tahu informasi tentang cara mencegah dan juga menanggulangi tentang depresi pasca melahirkan itu sendiri? Kalau gitu saya akan menjelaskan beberapa depresi pasca melahirkan itu sendiri. Yang pertama itu ada baby blues. Baby blues itu terjadi setelah pasca melahirkan pas dan juga beberapa hari sampai 2 minggu itu sendiri. Gejalanya itu suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, terus sering menyalahkan bayi itu sendiri, terus mudah cemas dan gampang tersinggung. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya menurut orang-orang sepele, ibu-ibu sendiri dapat merasakan tersinggung, dapat menangis. Terus yang kedua itu ada depresi yang dirasakan setelah 4 minggu, bukan yang 2 minggu atau setelahnya. Itu biasanya juga dapat dirasakannya seperti depresi itu, tapi perbedaannya dari waktunya aja. Terus selanjutnya itu ada depresi yang terjadi dalam 48 sampai 72 jam pasca melahirkan itu sendiri. Gejalanya juga sama seperti tadi, tapi dapat disertai dengan delusi dan halusinasi. Lalu untuk pencegahan depresi pasca melahirkan dapat dilakukan dengan mengenali tanda-tanda awal atau gejala-gejala pada kesehatan mental. Itu dapat dilakukan dengan cek ke psikolog, terus ke bidan sendiri juga bisa, terus dengan tambahan support dari keluarga untuk dapat melanjutkan dengan normal sendiri. Kedua, yaitu dapat dengan kontrol ke bidan atau ke dokter sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Kemudian tidak lupa dengan mengonsumsi makanan sehat, mengonsumsi obat yang telah diberikan dan juga tablet darah. Kemudian mendeteksi faktor-faktor dan risiko yang dapat terjadi pada diri setelah melahirkan. Lalu penanganan jika sudah terjadi depresi, yaitu orang-orang di sekitar dapat membantu mengasuh bayinya, mengajak berbicara ibu agar perasaan ibunya lebih tenang. Selain itu juga dapat melakukan konseling kepada psikolog-psikolog atau tenaga kesehatan yang sudah mumpuni untuk dijadikan tempat bercerita. Lalu yang masih menjadi masalah utama di Indonesia yaitu stunting. Stunting sendiri di Indonesia angkanya masih tinggi dan juga masih digalakkan penanganan agar Indonesia sendiri jauh dari masalah stunting. Yang pertama itu makan makanan bergizi, terus minum tablet tambah darah saat hamil pun juga dapat mengurangi resiko stunting itu sendiri. Terus sebenarnya stunting itu mempunyai dampak-dampak positif dan juga negatif, yakni dapat terganggunya perkembangan otak, terus perkembangan fisik, dan sistem metabolisme juga rendah yang dapat menyebabkan orang tersebut gampang sakit dan juga terus
jangka panjangnya sendiri yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar pun menurun. Selain itu biasanya orang-orang stunting pun dapat tekanan mental dari orang-orang sekitar. Biasanya kalau masih anak-anak sendiri pun segera diajak teman sampai dianya biasanya nangis kayak terus kayak minder sama teman-temannya sendiri karena biasanya pendek terus apa-apa dianya juga untuk stunting sendiri dapat dicegah dengan diberikan ASI selama minimal 2 tahun ya eksklusif minimal 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, terus diberikan MPS juga, terus akses air bersih dan yang mumpuni di sekitar juga pemenuhan gizi bagi ibu hamil itu sendiri dan memantau pertumbuhan balita di posyandu atau di rumah sakit. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.